Oke, berikutnya kita akan melihat nih Irfan Hakim yang kali ini lagi bahagia banget karena sudah bertambah usia nih. Sekarang menjadi 49 tahun. Yes. Nah, lucunya diberi sesuatu oleh anak terkecilnya, anak paling bungsunya. Tapi kira-kira sesuatunya apa ya? Itu karena katanya dia. menyindir bapaknya. Menyindir bapaknya, dan pasti kalau misalnya setiap bapak kalau mendapatkan kado ini pasti akan speechless sekali, yang ngasih tertegun, terdiam, dan juga mungkin akan lebih baik spend time dengan anaknya gitu ya. Benar. Langsung kita lihat seperti ya. apa sih. Here we go. 15 Oktober 2024, usia Irfan Hakim genap 49 tahun. Sebagai public figure dan juga presenter dengan segudang program, tentu bukan hal yang mengejutkan rasanya jika di hari ulang tahunnya ia tidak mendapat begitu banyak kejutan yang luar biasa. Salah satunya ketika ia kedatangan putranya Zaki Muhammad Hakim yang rela datang pagi untuk memberikan hal yang membuat batin Irfan sempat sedih. Apakah hal tersebut? Dari keluarga sih enggak, emang seperti biasa ya, cuma ucapan-ucapan tipis. Dan tadi kalau di tempat kerja, Jaki datang, anak bungsu gue bawa celengan, itu mengharukan dia. Terserah kalimatnya itu di-create sama gue dan lain-lain, tapi dia bawa celengan, isi uang katanya. Ini aku bawa ini karena kalau buat ketemu ayah tuh harus beli waktu, kata dia gitu. Wih, sedih banget maksudnya, ya ampun. Dan dia tadi ngomongnya juga dengan jelas gitu yang ya lo Jaki kok ngomong gitu. Dan ini tuh tidak terjadi sama Jaki aja, dulu juga Aisyah juga sempat, gue pernah cerita ngasih amplop isinya 80.000 tabungan dia, katanya kalau cari uang jangan sebegitunya, kalau perlu uang pakai uang kakak Aisyah aja. Si kembar juga gitu jauh. Sekarang Jaki di ulang tahun ke-49, Jaki melakukan hal yang sama. Jadi ya walaupun mereka tahu gue tuh berkegiatan tuh untuk hal yang positif, bekerja untuk mereka semuanya juga, tapi ya bentuk protes dari mereka adalah dengan ungkapan-ungkapan sindiran seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa lebih meluangkan waktu buat keluarga juga gitu. Meski dibilang Irfan mendapat sindiran dari si bungsu, tapi Irfan meyakini jika anak-anaknya mengerti dan memahami konsekuensi yang harus dijalani ayahnya ketika berkecimpung di dunia hiburan. Ia merasa jika anak-anak tidak akan pernah kekurangan cinta dan perhatian dari Irfan sebagai bapak. Lama-lama mereka mengerti. Tapi ya enggak, tapi mereka juga tahu kok ketika gue ada di rumah, semua waktu itu buat mereka. Kayak beberapa waktu yang lalu Jaki tuh ngajak tidur bareng. Jaki tuh kok tidur bareng gue tuh kan udah misah kan, tapi kadang-kadang gue tidur bareng itu meluk sepanjang malam. Terus sebelumnya itu kita lihat video lucu, terus gue cerita, itu udah gue melakukan itu ke semua anak-anak gue. Jadi that's why kenapa 5 orang anak gue itu walaupun pertemuan sama gue itu mungkin tidak sebanyak orang tua lain, tapi ketika gue bertemu, gue 100% untuk mereka. Jadi mereka tuh ya merasa bapaknya tetap ada. Dan ketika tidak ada pun, istri gue juga mengatakan hal-hal bagus mengenai bapaknya. Jadi ya tetap mereka menghargai gue, menghormati gue sebagai bapaknya gitu. Memaknai tahun terakhir dengan kepala 4, Irfan Hakim justru selalu bersyukur dengan pencapaiannya hingga hari ini. Ia merasa bahagia jika dirinya masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kebahagiaan ini yang seolah menjadi afirmasi positif untuk tubuhnya agar selalu kuat meski ditempa jadwal yang super padat setiap harinya. Apa ya? Gue takut tidak diberikan kesehatan yang maksimal seperti ini, karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena dengan gue sehat, gue bisa melakukan banyak hal. Dan kalau gue sakit-sakit dikit itu yang khawatir banyak, kayak misal karyawan gue itu selalu ngomong, Pak jangan sakit ya Pak, gitu. Mereka perhatian. Ya di sisi yang lain juga kalau gue sakit ya takutnya ada terganggu banyak orang. Tapi itulah, gue tuh alhamdulillah gue tuh nggak pernah merasakan sakit. Pasti pernah ada lah sakitnya, capeknya ada, tapi gue nggak pernah ngomong capek. Itu gue mengharamkan diri sendiri. Dan kalau sakit pun gak usah orang-orang banyak yang tahu. Padahal ya paling ya asisten gue, manajer gue yang tahu. Kayak gue tuh selalu report ke orang terdekat gue, salah satunya adalah manajer gue dan asisten gue. Even itu istri gue juga kadang-kadang gue sembunyikan. Misal dalam syuting gue tuh sering banget juga syuting tiba-tiba kelingan kayak mau pingsan, itu karena saking capeknya. Mungkin kaki gue sakit kemarin, asam urat gitu-gitu. Ini pegal kayaknya udah mulai kolesterol, tapi semua orang nggak boleh ada yang tahu. Klien nggak boleh ada yang tahu. Jadi depan kamera harus tetap energik. Kayak gue pincang jalan, tapi ketika lagi take itu ya diusahakan lari-lari kecil seperti tidak pincang gitu. Jadi tapi gue selalu report ke orang-orang terdekat gue kayak gini, aduh nih gue kepala gue sakit nih, aduh kaki gue sakit nih, aduh ini gemeter, aduh gue kelenyengan gitu. Gue selalu report ke orang terdekat gue, takutnya kalau ada terjadi apa-apa, jadi ada yang tahu apa yang sedang terjadi.
Kemudian makanan juga kadang mereka juga fotoin juga kok apa yang gue makan tuh difoto. Takut terjadi apa-apa ada reportnya, tapi alhamdulillah so far sih aman-aman saja, baik-baik saja, dan alhamdulillah di usia gue ini ya gue masih bisa melakukan aktivitas banyak, bahkan kadang-kadang gue sendiri mungkin ada capeknya gitu. Jadi sangat sering sekali jam 4 subuh gue baru selesai syuting, sholat subuh, mandi dikit langsung ke airport ke kota berikutnya gitu, sangat sering terjadi. Dan ya udah, karena gue nggak mengeluh, tim gue juga ikutan nggak mengeluh karena mereka juga malu kalau banyak mengeluh. Dan menurut gue sih kalau kita bersyukur, merasa bahwa ini ada sebuah titipan dari pencipta, pemberi rezeki kita juga tidak dinikmati sendirian, dibagikan kepada semua orang, ya mudah-mudahan baik yang mendoakan juga, mudah-mudahan kita selalu happy dan menjalankannya juga sepenuh hati dengan cinta gitu. Tak lengkap rasanya ulang tahun tanpa sebuah kado dari orang tersayang. Meski tidak merinci apa saja kado yang sudah ia terima, tapi yang paling terpenting bagi Irfan Hakim adalah perhatian dari mereka yang terus selalu ada dan mendukung karirnya hingga sekarang. Tahu belum? Banyak kado, banyak tadi fans gue datang juga, orang kantor datang semua bawa kado, belum gue buka juga. Raffi Ahmad sih mau ngasih katanya hari Jumat. Gak tahu nih, tapi dia katanya lagi banyak pengeluaran. Ya nggak, kado nggak gue perhatikan, tapi bentuk-bentuk perhatian itu juga luar biasa. Seperti untuk Irfan, ya sehat-sehat orang baik, karena memang kalau kita lihat juga dia itu bener ya, kalau misalnya memang lagi sakit itu nggak pernah ngeluh sama sekali, tetap menghibur semuanya, dan bahkan juga sang anak sampai rindu untuk membeli waktu dari ayahnya. Gimana ceritanya ya, tapi mudah-mudahan juga bisa balance waktunya ya. Mungkin untuk kerjaan iya, untuk keluarga iya, juga untuk anak-anak bulu yang di rumah juga banyak gitu Bu ya. Iya banyak ya, karena emang kembali lagi etos kerja itu kan biasanya anak itu mendapatkan dari bapak, jadi jadilah bapak yang baik.